Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Komaria, NPM 25412043. Here I will presentation material about understanding consumer behavior, producers, market efficiency, tax cost, and international trade. Jadi, di sini kita akan mempelajari dan memahami bagaimana perilaku konsumen, produsen, efisiensi pasar, biaya pajak, dan perdagangan internasional. Yang pertama, perilaku konsumen, yaitu di mana individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau menilai barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya yaitu harga barang dan jasa, yang kedua pendapatan konsumen, yang ketiga preferensi dan selera, dan yang terakhir faktor budaya dan sosial. Selanjutnya, dalam perilaku konsumen terdapat hukum Gosen, yang dimana hukum Gosen terbagi menjadi dua, yaitu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Apa sih hukum Gosen 1 itu? Jadi, hukum Gosen 1 yaitu hukum kepuasan marginal yang menurun. Contohnya, gelas air pertama sangat memuaskan, namun gelas kelima terasa biasa saja. Selanjutnya, apa sih hukum Gosen kedua? Hukum Gosen kedua yaitu keseimbangan konsumsi, yang dimana konsumen mencapai kepuasan maksimal ketika rasio MUX per PX sama dengan MUY per PY, yaitu utilitas marginal per harga sama untuk semua barang. Berikut contoh perilaku konsumen. Misalnya saat harga buah mangga di pasar naik karena musim kemarau. Ibu-ibu rumah tangga biasanya membeli buah lain yang harganya lebih murah, seperti pisang atau apel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perilaku produsen, yang dimana produsen bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa. Perilaku produsen juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya biaya produksi, harga pasar, teknologi produksi, dan tujuan dan kebijakan perusahaan. Berikut tujuan dari produsen. Produsen bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, yaitu selisih antara pendapatan total atau TR dan biaya total atau TC. Adapun rumusnya yaitu keuntungan sama dengan TR dikurang TC. Selanjutnya ada fungsi produksi, yaitu hubungan antara input dan output. Adapun rumusnya yaitu Q sama dengan F dalam kurung LK, yang dimana Q adalah output, L adalah tenaga kerja, dan K sama dengan modal. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Biaya produksi dibagi menjadi 5, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Adapun biaya tetap atau FC yaitu tidak berubah walaupun outputnya berubah. Misalnya sewa gedung. Dan yang kedua ada biaya variabel atau VC, yaitu berubah sesuai dengan output, misalnya bahan baku. Dan yang ketiga biaya total atau TC. Adapun rumusnya yaitu TC sama dengan FC plus VC. Yang keempat ada biaya rata-rata atau AC, sama dengan, adapun rumusnya yaitu AC sama dengan TC per Q. Dan yang terakhir ada biaya marginal. Adapun rumusnya yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q. Dan yang terakhir keseimbangan produsen, yang dimana keseimbangan terjadi ketika biaya marginal atau MC jumlahnya sama dengan penerimaan marginal atau MR. Berikut contoh perilaku produsen. Contohnya ada pedagang keliling yang menjual makanan ringan
atau jajanan ringan. Kemudian suatu hari harga bahan baku untuk memproduksi makanan ringan tersebut naik. Jadi mau tidak mau pedagang ini mungkin akan mengurangi jumlah produksi atau akan menaikkan harga jual agar ia tetap untung. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang efisiensi pasar, yang dimana harga terbentuk dari interaksi antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Adapun titik keseimbangan terjadi di antara QD sama dengan QS, yang dimana QD adalah jumlah permintaan dan QS adalah jumlah penawaran. Selanjutnya ada beberapa jenis atau bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi alokasi, dan yang kedua, efisiensi produksi. Nah, di dalam efisiensi pasar terdapat efisiensi ekonomi, yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama, efisiensi Pareto, yang kedua, surplus konsumen, dan yang ketiga, surplus produsen. Apa sih efisiensi Pareto itu? Efisiensi Pareto yaitu tidak ada pihak yang bisa membuat lebih baik tanpa membuat pihak lain lebih buruk. Dan apa sih surplus konsumen? Surplus konsumen yaitu selisih antara harga yang bersedia dibayar dengan harga yang dibayar sebenarnya. Kemudian, apa sih surplus produsen? Surplus produsen yaitu selisih antara harga yang diterima produsen dan harga minimal yang bersedia diterima. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kegagalan pasar. Kadangkala pasar dapat mengalami suatu kegagalan dikarenakan pasar gagal untuk mencapai efisiensi. Adapun beberapa penyebab kegagalan pasar, diantaranya monopoli dan struktur pasar tidak kompetitif. Yang kedua, eksternalitas. Yang ketiga, barang publik. Dan yang terakhir, asimetri informasi. Yuk kita bahas satu-satu. Apa sih monopoli dan struktur pasar tidak kompetitif itu? Jadi maksudnya yaitu satu atau sedikit produsen mereka menguasai suatu pasar. Akibatnya, barang jadi lebih mahal dan jumlahnya lebih sedikit dari yang efisien. Kemudian, apa sih eksternalitas itu? Jadi, eksternalitas itu dampak positif atau negatif di luar transaksi pasar. Kemudian, apa sih barang publik itu? Jadi, barang publik yaitu barang yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak berkurang walaupun digunakan banyak orang, seperti jalan umum dan pertahanan negara. Dan yang terakhir, asimetri informasi. Apa sih asimetri informasi itu? Jadi, asimetri informasi yaitu salah satu pihak tahu lebih banyak dibandingkan dengan pihak lain dalam transaksi. Contohnya, seorang penjual tahu nih kualitas suatu barang, namun si pembeli tidak tahu dengan kualitas tersebut. Akibatnya, keputusan ekonomi jadi tidak efisien. Nah, adapun contoh dari efisiensi pasar yaitu sebuah pasar tradisional yang menjual sayur dan buah-buahan. Biasanya mereka cepat menyesuaikan harga saat stok berlimpah dan berkurang. Contohnya, jika pasokan sayur melimpah, maka harganya akan turun, sehingga lebih banyak pembeli yang membeli. Dan ketika pasokan sayuran atau buah-buahan rendah, maka harganya akan naik, agar si penjual tetap mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang biaya pajak. Jadi, pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa ternyata dapat mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen loh. Nah, adapun contoh dari biaya pajak yaitu jika pemerintah memberlakukan pajak tambahan untuk plastik sekali pakai, maka toko-toko kecil mulai mengenakan biaya tambahan untuk kantong plastik. Akibatnya, para pelanggan atau konsumen mulai membawa tas belanja sendiri untuk menghemat pengeluaran. Berikutnya, kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Adapun alasan perdagangan
yaitu perbedaan sumber daya dan keunggulan komparatif. Dan yang kedua, efisiensi produksi dan spesialisasi. Dan yang ketiga, perluasan pasar dan peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo, yaitu sebuah negara sebaiknya memproduksi barang dengan biaya peluang atau opportunity cost paling rendah. Kemudian menukarnya dengan negara lain. Selanjutnya ada manfaat perdagangan. Di antaranya harga barang menjadi lebih murah. Dan yang kedua, konsumen memperoleh lebih banyak pilihan. Dan yang ketiga, produsen dapat memperluas pasar. Dan yang keempat, peningkatan efisiensi global. Adapun hambatan perdagangan diantaranya yaitu tarif atau pajak impor. Yang kedua, kuota impor. Yang ketiga, subsidi ekspor. Dan yang terakhir, proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri. Nah, adapun contoh dari perdagangan internasional yaitu rumah makan di sekitar kita mungkin menggunakan bahan-bahan impor seperti kecap dari luar negeri atau daging sapi impor karena harga atau kualitasnya yang lebih baik. Ini menunjukkan perdagangan internasional yang melengkapi kebutuhan domestik. Nah, hal ini menunjukkan perdagangan internasional yang melengkapi kebutuhan domestik. Nah, dari materi yang tadi dapat kita simpulkan bahwa konsumen bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan, produsen bertujuan untuk memaksimalkan laba, kemudian efisiensi pasar bertujuan untuk mencapai efisiensi Pareto, dan biaya pajak bertujuan untuk menimbulkan beban dan inefisiensi. Dan biaya pajak bertujuan untuk menimbulkan beban dan inefisiensi. Dan yang terakhir, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan global. Nah, dari ekonomi mikro ini dapat membantu kita untuk memahami konsumen dan produsen berperilaku di pasar. Bagaimana harga dan kuantitas barang terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran, serta dampak kebijakan seperti pajak. Selain itu, perdagangan internasional juga membuka peluang bagi negara untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan melalui spesialisasi dan pertukaran barang loh. That is all my presentation about understanding consumer behavior, producers, market efficiency, tax cost, and international trade. Thank you for your nice attention. Have a wonderful day. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.